Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG, perkenalkan nama saya Puspa Endah Wardiningsih, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, bidang studi Bahasa Indonesia dengan NIM 2501640211 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Al-Falah Winong kelas 10 Farmasi 1 dengan materi teks anekdot. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran dan berdoa, coba dicek dulu kebersihan di bawah meja kalian dan di meja kalian. Setelah itu jika ada sampah silakan dibuang dulu keluar ya. Untuk selanjutnya silakan ketua kelas memimpin berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi'an Haqqi Salatu wassalam Alaika Nurallah
Olivia, Hadir. Alia Nur Fatimah, Hadir. Ariska Firdiana, Hadir. Alfa Sakti, Hadir. Aulia Nur Rahmawati, Hadir. Aurel Anastasia, Hadir. Aurelia Akmawati, Hadir. Aurelia Rizky, Cahya Rizky, Destina, Vivanti, Fati Nurotun, Hadir. Gadis, Hadir. Leni, Hadir. Imelda, Keiza Cahya, Hadir. Kais Nur, Hadir. Khalifatul Arifah, Mainda, Melani, Hadir. Nabila Amelia, Hadir. Nabila Puspitasari, Hadir. Nadifa, Hadir. Naila Sada, Hadir. Naila Hasanasani, Hadir. Putri, Hadir. Rahayu, Hadir. Rokia, Hadir. Sofia Nuraini, Hadir. Solihatu Isya, Hadir. Siska Wati, Siti Hanifah, Siti Khotimah, Siti Nur Anissa, Syarifatul Laili, Waldanita, Zalma Nadia, terakhir Mbak Zuliani. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan semuanya berdiri ya. Jangan lupa ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya berarti semuanya harus siap. Oke? Kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
bagaimana itu teks anekdot ya. Sebelum memulai pembelajaran, coba saya mau membuka PPT-nya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, sekarang pernahkah kalian melihat stand up comedy? Di mana kalian melihatnya? Di televisi. Di mana lagi? Oh, kalau di handphone berarti kalian menontonnya di YouTube. Karena kebanyakan pasti sekarang kalian jarang yang menonton televisi. Menonton di YouTube. Lalu siapa yang sering kalian tonton pada tayangan stand up comedy? Sule, siapa lagi? Raditya Dika, Ika Saputri, dan masih banyak yang lain ya. Kemudian pertanyaan terakhir, apa yang disampaikan dalam stand up comedy? Lelucon, kritikan. Jadi intinya di dalam teks anekdot itu menyampaikan kritikan yang disampaikan lewat lelucon. Sekarang kita akan mengulas tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi gagasan dan pesan pada teks monolog berupa tawakan tunggal. Tawakan tunggal itu maksudnya teks anekdot itu ya. Kemudian tujuan yang kedua, memahami dan menganalisis gagasan dalam teks anekdot dengan kritis dan reflektif. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, sebelum Puspa lanjut, coba kalian lihat video yang akan saya tampilkan. Supaya suaranya bisa terdengar, jangan ada yang berbicara ya.
adik-adik, apakah kalian sudah dapat memahami apa itu teks anekdot? Sudah. Apa itu teks anekdot, anak-anak? Intinya yang pertama, dia itu berisi yang ditujukan untuk memberi. Kemudian tadi juga disampaikan kalau dulu anekdot itu ditayangkan di media massa cetak. Tapi sekarang teks anekdot sudah berkembang. Kenapa kok bisa berkembang? Kalian tadi menyampaikan pernah menonton stand up comedy. Nah, stand up comedy itu merupakan bentuk tulisan dari teks anekdot. Jadi penyampaian teks anekdot itu sekarang lebih bervariasi. Kemudian selanjutnya, ini kemarin sudah kita bahas ya, tapi kita ulang lagi sebentar. Teks anekdot merupakan cerita singkat yang menarik, bisa jadi berdasarkan kejadian nyata mengenai sebuah persoalan dan ditujukan sebagai kritik sekaligus lelucon. Kemarin sudah kita pelajari ya, sudah paham ya? Yang akan kita pelajari nanti yaitu mengenai struktur teks anekdot, kemudian kaidah kebahasaan teks anekdot. Kita lanjutkan. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, dan yang terakhir ada kode. Sekarang coba kita bahas satu per satu. Mulai dari yang pertama yaitu abstrak, atau ada juga yang menyebutnya dengan abstraksi. Apa itu abstrak? Apa isi dari abstrak? Abstrak itu berisi gambaran umum dari teks anekdot tersebut. Oh iya, sebelum saya lanjut, selama ini kalian membayangkan teks anekdot itu bentuknya dialog ataukah gabungan antara narasi berbentuk paragraf dan dialog? Dialog saja. Nah, sebenarnya teks anekdot itu bisa berupa narasi juga atau gabungan antara paragraf dan dialog. Kemudian kita lanjutkan struktur yang kedua, ada orientasi. Orientasi yaitu bagian pembuka yang biasanya terdapat pengenalan tokoh dan latar dari cerita atau kejadian. Latarnya bisa latar tempat, latar waktu, bisa juga berupa latar suasana. Paham ya? Struktur yang selanjutnya yaitu ada struktur krisis. Apa itu krisis? Masalah dalam sebuah cerita. Biasa juga disebut dengan cerita. Supaya kalian mudah memahami, krisis itu sama dengan permasalahan dalam cerita anekdot. Kalau tadi abstraksi itu gambaran umum, kalau orientasi itu pengenalan cerita atau tokoh dan latar, kalau krisis itu berisi permasalahan yang dialami tokoh dalam teks anekdot. Kemudian kita lanjut struktur yang keberapa? Apa strukturnya? Reaksi yaitu bagian penyelesaian masalah atau bisa juga berisi tanggapan
yang benar? Kode. Apa isi dari kode? Bagian bentuk cerita yang menandai bahwa peristiwa sudah selesai. Lalu bagian akhir di dalam teks bahasa Indonesia pasti isinya itu penuh. Yang perlu saya sampaikan di sini dari kelima struktur teks anekdot tersebut ada dua yang bersifat opsional. Apa itu opsional? Tidak wajib, dalam artian dia boleh ada, boleh juga tidak. Apa yang sifatnya opsional? Satu, dua, yaitu antara. Ada dua ya, satu abstrak, yang kedua yaitu kode. Dua yang sifatnya opsional, yang pertama abstrak, yang kedua adalah kode. Cukup abstrak dan kode saja ya yang sifatnya opsional. Kalian harus jadi yang pertama. Apa punya? Bercanda ya, supaya kalian tidak tegang. Dari struktur teks anekdot yang sudah saya jelaskan, ada yang mau ditanyakan, Dokter? Sebelum lanjut. Paham semuanya? Terus saya tutup dulu. Strukturnya ada 5. Yang pertama, yang kedua, Orientasi, yang ketiga, krisis, empat, reaksi, 5. kode. Yang mau menulis silakan menulis dulu sebelum saya lanjutkan. Waktunya menyesuaikan. 1 menit, 2 menit cukup kan? Nulisnya boleh kalian singkat, jadi tidak harus sama persis dengan seperti itu. Misalnya abstrak titik 2 gambaran umum, orientasi bagian pembuka. Boleh kalian singkat, sekiranya kalian ketika belajar itu mudah memahami. Terus jangan lupa di bagian abstrak dan kode ditulis bahwa itu bersifat opsional. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Ke materi yang kedua yang akan. Bentar, tulisnya sudah selesai belum? Yang kedua mengenai kaidah kebahasaan teks. Teks apa? Secara singkat, kebahasaannya itu hanya terdiri dari 3. Yang pertama ada kalimat retoris, yang kedua ada majas sindiran, dan yang ketiga ada kata kerja. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kalimat retoris, yaitu kalimat atau pertanyaan yang sesungguhnya tidak membutuhkan jawaban. Contohnya apa? Apa bisa kita hidup tanpa makan dan minum? Itu kan jawabannya sudah jelas ya, Cak. Jadi sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke struktur maaf ya. Kaidah kebahasaan maksudnya. Kaidah kebahasaan yang kedua. Apa kaidah kebahasaan yang kedua? Majas sindiran. Majas sindiran. Majas sindiran itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada majas Ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. majas. Kita bahas yang pertama yaitu majas ironi, yaitu majas sindiran yang disampaikan tapi bertentangan dengan kejadian yang sesungguhnya.
Kemudian kita ke kaidah pembahasaan yang ketiga, apa aja? Kata kerja material atau verba. Kata kerja nama lainnya adalah verba. Suatu kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan suatu perbuatan atau peristiwa. Terlihat ya, Cak? Mudahnya untuk memahami kata kerja material itu dalam artian kan kata kerja berarti seseorang atau partisipan atau individu sedang melakukan sebuah kegiatan. Mudahnya contoh, Bu Puspa sedang apa? Kedua, Bu Puspa sedang ketiga, kalian sedang kalian sedang itu adalah contoh dari kata kerja material berisi kegiatan atau aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian jika kalian diminta mencari kata kerja material dalam teks, ciri dari kata kerja itu biasanya dia menggunakan awalan 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 di, awalan ter, ber, di, dan ter. Ini ciri dari kata kerja. Kalau yang mo dan ber itu dia berupa kata kerja aktif. Kalau di dan ter nanti dia berupa kata kerja pasif. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Sekarang coba kita membaca contoh dari teks anekdot yang judulnya perhubungan tanda sayap. Saya bacakan saja ya. Pada saat jam istirahat, dua siswa SMA sedang asik ngobrol di kantin. Sambil kalian simak yang ada di tampilan PPT-nya. Mar, aku itu paling malas kalau ada acara keluarga. Loh, bukannya senang dapat ketemu banyak saudara. Lagi pula kan banyak makanan. Ih, makanan terus. Aku itu malas ketemu mereka. Kok bisa? Soalnya pasti ibuku akan membanding-bandingkanku dengan saudara. Terus bibi-bibi dan om-omku akan komentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan apa? Dibanding-bandingkan dan dikomentari. Itu artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Sayang apanya? Kalau sayang itu didukung, bukan dijauhin. Benar juga sih. Yaudah, nanti kamu jangan main ke rumahku lagi ya. Loh, kenapa? Soalnya ibuku suka banding-bandingin aku sama kamu. Sebel tahu. Ani kebingungan dan hanya menggaruk-garuk kepala. Itu contoh dari teks anekdot. Sekarang kita akan mencoba menganalisis bersama-sama. Apa yang dianalisis? Yang pertama struktur, yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Saya tulis dulu biar tidak lupa. Yang pertama struktur, yang kedua kaidah kebahasaan.
yang banyak kita cukup satu saja ya. Sudah paham maksudnya ya? Sudah. Terus kita ke kaidah kebahasaan yang kedua. Tadi ada majas sindiran. Adakah di situ majas sindiran? Mana Cak? Nah, ini gabungan antara dua kalimat. Yang pertama, tapi kamu jangan main rumah lagi ya. Soalnya ibuku suka membanding-bandingkan aku sama kamu. Udah tahu. Itu ya. Kemudian ke kaidah kebahasaan yang ketiga, tadi ada kata kerja material. Silakan saya coba dari tes ini. Mana kata kerja materialnya? Cirinya ini sama tidak? Menggaru-garu terus. Membanding-bandingkan terus. Dijatuhi terus. Terus ini Cak, bukan berarti yang berupa kata dasar atau tidak mendapatkan imbuhan itu tidak kata kerja. Di situ ada beberapa kata yang tidak mendapatkan imbuhan tapi itu adalah kata kerja. Contoh satu, makan, main. Paham ya sampai di sini ya? Ada yang ditanyakan dokter? Jika tidak ada, berarti kalian nanti akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Saya bagikan ke kalian. Judulnya apa? Judulnya lembar kerja peserta didik. Nanti di sini ada satu buah teks anekdot yang judulnya membaca rambu-rambu lalu lintas. Kemudian nanti setelah kalian baca tugas ini dalam kelompokmu masing-masing, kelompoknya sudah terbagi. Kemudian kalian nanti tentukan atau analisis struktur dari teks anekdot berjudul membaca rambu-rambu lalu lintas. Kalian tentukan abstraknya, tentukan orientasinya, tentukan krisisnya, tentukan reaksi sampai menemukan kode. Kemudian yang kedua, kalian juga menganalisis kaidah kebahasaan dari teks anekdot ini. Berarti kalian menemukan kalimat retoris, menemukan majas sindiran, dan menemukan kata kerja material. Sebelum saya bagikan, ada yang ditanyakan dokter? Ini langsung saya bagikan, kemudian nanti langsung dikerjakan berkelompok, bekerja sama dengan temanmu. Saya beri waktu 40 menit. Cukup anak-anak? Untuk mengerjakan RKPD-nya nanti Bu Puspa beri waktu 25 menit ya. Silakan nanti kan ada 5 anggota kelompok dibagi saja. 2 mengerjakan struktur, 3 mengerjakan kaidah kebahasaan atau terserah, silakan dibagi tugas. Gitu ya. Ya. Silakan dikerjakan ya, waktunya 25 menit dari sekarang, berarti nanti pukul 9 lebih 25 menit kita mulai presentasi hasil kerja kelompok kalian. Selamat mengerjakan. Kalau ada kesulitan, kalian bisa bertanya dengan menanyakan terlebih dahulu ya. Oh iya anak-anak, Bu Puspa lupa menyampaikan yang cara mengisi LKPD. Jadi nanti kalian langsung menulis nama anggota kelompok kalian di nomor 1 sampai 5 ini. Kemudian kalian tuliskan. Di sini sudah ada kolom ya. Kalian tinggal mengisi di kolom yang kosong. Bagian abstrak langsung di sini, orientasi langsung, dan di baliknya ada juga struktur krisis, reaksi, dan kode. Jadi kalian tinggal mengisi kolom-kolom yang ada. Ya, silakan dilanjutkan.
lembar bisa kalian lepas saja ya supaya bisa bergantian, tidak bergantian, jadi tidak buru-buru. Dibuka terus nanti dilipat disatukan lagi tidak apa-apa. Oke.
Ada yang mau ditanyakan? Coba saya lihat pekerjaannya. Oh ya, ini kalau sudah selesai, kemudian nanti lanjut yang di sini ditulis ya. Ini ditandai boleh, tapi kan masih ada waktu tersisa, jadi kamu bisa tulis melengkapi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nanti setelah ini presentasi di depan bergantian semua anggota kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan. Itu ya. Semangat ya.
atau kendala dalam mengerjakan LKPD-nya? Semuanya sudah selesai? Berarti sekarang kita lanjutkan kegiatan pembelajaran yang berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian. Nanti jika waktunya mencukupi, kita bisa presentasi semua kelompok yang ada di sini. Tetapi jika waktunya tidak mencukupi, berarti beberapa kelompok saja yang presentasi ya. Nah, supaya kita lebih semangat dalam mengikuti pelajaran, kita melakukan ice breaking dulu ya. Saya akan menjelaskan cara ice breaking-nya. Ice breaking yang akan kita lakukan yaitu nanti ada Marian dan Marijo. Nanti kalau Bu Puspa bilang, kalau posenya seperti ini, kalian menirukan sambil bilang Marian. Kalau seperti ini, menari. Kalau seperti ini, di
Joni, jangan buka air teman Ron. Ngomong-ngomong, lalu lintas pagi ini sangat padat ya Ron. Roni, benar John. Lihat rambu-rambu lalu lintas menyala merah dan semuanya pengendara motor berhenti sampai memenuhi jalan. Joni, bukankah itu hal yang lumrah kalau semuanya berhenti Ron? Roni, itu hal yang tidak lumrah John. Beberapa dari mereka telah melanggar aturan. Joni, mereka tertib Ron, semua berhenti pada saat lampu merah menyala. Aturannya seperti itu bukan? Reaksi Joni, Roni, oh tidak, sebagian dari mereka tidak mau belajar seperti teman saya yang bernama Joni. Joni, mengapa bisa seperti itu? Apa hubungan antara saya dengan para pengendara motor tersebut, Ron? Roni, karena beberapa pengendara motor tersebut tidak bisa membaca rambu-rambu belok kiri jalan terus. Joni, oh seperti itu ya, Ron. Kelima kode. Joni merasa malu dan hanya menundukkan kepala. Jawaban nomor 2 yaitu ada kaidah kebahasaan. Ada kebahasaan yang pertama ada kalimat retoris. 1. Oh seperti itu ya Ron. 2. Aku belajar membuat bendera. 2. Macet sindiran. Sebagian dari mereka tidak mau belajar seperti teman saya yang bernama Joni. Yang ketiga, kata kerja material yaitu belajar, berangkat, menunjukkan, membaca, dan berhenti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya yang akan melakukan presentasi tadi kelompok 2 ya. Kalian kelas 10 berarti 10 dibagi 2 berapa? 5. Silakan maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang membaca rambu-rambu lalu lintas, struktur dan analisis kaidah kebahasaan. Perkenalkan, nama saya Suliati Jumutami dari absen 42. Saya Putri Hanifah, absen 36. Saya Melani Kartika Sari. Saya Kevin Yusmina, absen 21. Yang pertama ada struktur abstrak. Roni dan Joni bersahabat dari kecil, namun sifat keduanya sangat berbeda. Roni merupakan siswa yang rajin, sedangkan Joni merupakan siswa pemalas. Pagi itu, Roni dan Joni berangkat sekolah bersama. Mereka naik bus sekolah dan duduk berdampingan. Seperti biasanya, agar tidak merasakan lamanya perjalanan, mereka selalu berbincang-bincang. Struktur yang kedua adalah orientasi. Roni, John, kamu sudah belajar belum? Joni, belajar apa Ron? Apa harinya keulangan? Yang ketiga ada basis.
kasih ya. Batas. Sekarang kita bahas bersama RKPD yang tadi kalian kerjakan sambil dilihat pekerjaan kalian ya. Kita analisis struktur dari yang pertama dulu, abstrak. Abstrak itu adalah paragraf pertama dari teks tersebut. Kemudian orientasi itu adalah percakapan antara Roni dan Joni yang pertama. Semuanya betul ya tadi ya? Kemudian yang selanjutnya struktur krisis. Itu mulai dari Roni yang percakapan, kamu itu belajar kalau ada ulangan saja, sampai pada percakapan Joni. Mereka tertib Ron, semua berhenti pada saat lampu merah menyala. Saya perhatikan tadi yang maju juga semuanya. Coba yang tidak presentasi sambil dilihat ya. Kemudian yang selanjutnya struktur reaksi. Struktur reaksi itu mulai dari Roni, oh tidak, sebagian dari mereka tidak mau belajar, sampai ke Joni yang oh seperti itu ya Ron. Itu ya. Kemudian kodenya adalah kalimat terakhir. Joni merasa malu, kodenya menunjukkan kelah. Kemudian analisis kebahasaannya, kalimat retorisnya, oh seperti itu ya Ron, ya kan? Kemudian yang kedua maja sindirannya, sebagian dari mereka tidak mau belajar seperti teman saya yang bernama Joni. Kata kerja materialnya, contohnya belajar, berangkat, menunjukkan, membaca, dengerin. Sekarang tugasnya dikumpulkan dulu ya, semuanya ke depan. Coba ke sini. Kan sudah bagus. Sudah, sekarang kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada yang mau ditanyakan? Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah. Baik, berarti sekarang kita simpulkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tadi kita mempelajari dua materi. Yang pertama ada struktur dari teks anekdot. Yang kedua ada kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Strukturnya apa saja anak-anak? Di pertemuan selanjutnya lebih baik ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana kita menulis sebuah teks anekdot. Nah, materi di pertemuan selanjutnya adalah menulis teks anekdot. Baik, pembelajarannya sudah selesai. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah.